وإلى فضيلته نقول شكرا جزيلا. Cuy. بحبك وبريدك واسمعنا بوسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واسمعنا بوسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك وسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واسمعنا بوسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين محمد ما في سيدين حبيبي محمد محمد ما في سيدين حبه ساكن قلبي حبيبي يزيد كل سنين جمال الدلال بقلبي دلال جمال الدلال متعد الجلال وذيء الكمال يا حبيبي سوق الاستين بحبك وبريدك واسمعنا بوسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واسمعنا بوسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين. Acara selanjutnya Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Amin Maulana Budi Harjono. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi urifa fil ardi bil mahabbah alladzi yushariku ala kulli qalbin wa innal mahabbata qadiratun ala taghyiri kulli syai'in wa kullu syai'in muharrakum bil mahabbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal mahabbah amma ba'du. Kunjuk wonten ngersanipun para alim, para kiai, khususipun Mbah Yai Haji Ghazali saha
Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Hadi saha Simbah Kiai Haji Ali Mahsun sebelah Simbah Kiai Haji Maimun. Ingkang terakhir saya nem tapi mursyid Gus Faiz ingkang kita mulyakaken. So keluarga besar Futuhiyah ingkang kula mulyakaken. Saha wali santri ingkang kula tresnani kalih lare-lare santri baik alumni utawi mukimin ingkang kula tresnani. Kalih grup hadrah apa? Nurul Fatah. Tapi wae Futuhiyah. Nuwun sewu saderengipun. Niki ndalu kula ngaos teng mriki. Biasane ngaose Torekoh Gus. Tawajuan. BET kalih Mbah Mat. Nah, maringi nami kula kowe tak jenengi Nur Muhammad. Allah yarham. Terus sepindah ingkang ngundang rumiyin apa ya? Apa bojomu e? Acara apa bojomu e sing ngundang? Musliman. Nah, manake niki kaping kalih. Namung sehubungan kalian haflah akhirus sana niki kula kinten sing mirengke mboten sing teng mriki tok. Tapi dunia global tentu para pemirsa di balik jejaring sosial ingkang kula tresnani. Kula badhe syukur rumiyin. Kula biasanya menyebut suburan niki dangkel, akar yang besar. Lah terus giri juga sama. Jadi Meranggen niki punya dua pohon besar yang melahirkan syajarah yang besar. Kula mangke kula namung motivasi kalih lare-lare. Soale cah nem niku zaman Nabi sing direkrut nggih cah nem-nem. Nganti ditulis kalih Profesor Dr. Hamka dari Lembah Cita-Cita. Teng mriku dinukil Kanjeng Nabi merekrut anak muda selain Sayyidina Abu Bakar yang melahirkan sejarah yang besar. Nanti diteliti kalih Michael Hurt di antara 100 tokoh besar dunia, maka halaman pertama tertulis penelitiannya niku Muhammad. Kalau dikomentari Michael Hurt, seandainya ada manusia baru lahir, saya tidak percaya prestasinya bisa menandingi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, kula jenengan teng mriki berjarak pira dek 1448 tahun yang lalu. Nanging wong teng Meranggen niki santri perkawis sing dilampahi juga sunah-sunah. Niki ndadoske nak cara syairane niku ya ghaiban anna fa anta qarib. Terus in masani yadurru fa anta raqib. Ya Rasul, walau kau telah tiada tapi engkau dekat di hati.
andai kami menerima derita, tetapi begitu mengenang deritamu, maka deritaku tak seberapa. Dan engkau terasa menemani hari-hari. Nah niki syukur kula nekseni Futuhiyah terus bergerak dan saya bacakan syair dari Allamah Muhammad Iqbal. Di jalan ini tiada tempat berhenti. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, merekalah yang di depan. Dan yang menunggu sejenak jua pasti tergilas. Ya, mbok ditepuk tangani wong puisi. Makanya mulai kalau bacakan puisi agak di belakang. Lah syukur niki kalian ndongake mugi-mugi alumni Futuhiyah. Kalau kinten niki nak dipirsani kanca-kanca teng Sumatera, teng kene Kalimantan. Kalau kinten saged ugi. Soalnya kalau sering menemukan Gus Ali Maksun, alumni Futuhiyah yang ada di pelosok-pelosok luar Jawa. Nah, terus saniki syukur kalian ndongake muga-muga sing lulus angkatan iki paringi ilmu ingkang manfaat. Tur diparingi jodoh. Maksudnya ora jodoh lanang wedok bukan. Jodoh ilmune diterima oleh masyarakat. Nah soal jodoh lanang wedok wis golek dhewe. Moga-moga entuk jodoh sing baik hati. Terus saniki seandainya kita dilanjut sholawat dan salam, niku jenengan niki dituding kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan direken orang yang imannya menakjubkan. Soale panjenengan kula niki ora tahu petuk Kanjeng Nabi tapi melalui lempiran-lempiran kitab ingkang pun terangaken mawon kula jenengan sampun rubuh iman kepada beliau, melakukan kebiasaannya dan rindu kepadanya. Nabi juga menyatakan aku sendiri rindu kepada mereka semua. Lah terus ditulis oleh seorang penyair namanya Taufik Ismail yang menyanyikan adalah Iin Parlina Bimbo, suaranya serak-serak basah. Dan ketika Iin Parlina menyanyikan lagu ini, Gus Faiz, setelah itu dia tidak berani lagi menyanyi itu. Karena apa? Didukung oleh suasana rindu atas makna puisi Taufik Ismail, anaknya Kiai Haji Ghaffar Ismail Pengalongan. Puisinya begini dilakukan. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul. Lah ditata kaya ngene apike niki ngembake serasa di kau di sini. Niki sing anu Pak Yai Abdul Hadi yang membingkai sepanjang saya ceramah mboten purun ngenyek wong ngrendahke meremeh-remehkan. Kenapa? Soale jenengan kula niki nembe pinarak
nok nggone perkara sing nate dipinaraki Rasulullah. Namine Raudhatun min Riyadil Jinan, taman-taman swarga. Nganti ana wong aliran keras teka tengene kula. Ya Ibu Di, saya menyimak di antara mubalek penceramah ada rahasia apa? Engkau tak pernah aku simak, tak ada kalimatmu merendahkan orang. Kalau jawab niku, apa yang saya duduki ini adalah pernah diduduki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tanda petik pengajian gitu. Ya niki. Kale saderenge kula maca syair, kale mengurai sedikit, kula introduction terlebih dahulu. Nami kula Muhammad Budi Arjono, lahir Grobogan 17 Mei tahun 63. Masa kecil saya, Dek, esok SD, sore diniyah awaliyah. Esok SMP mulai wusta sanawiyah. Terus pindah Semarang tenggene Mas Yai Haji Baidowi. Salafiyah Al Munawir. Tapi enjenge sekolah di SMA 2. Jurusan IPA. Lajeng kula daftar tenggene Undip. Jurusan arsitek. Alhamdulillah tidak diterima. Tapi nyabang UIAIN Wali Songo. Saya masuk dakwah karena pengaruh guru agama saya, Pak Yai Haji Mahsun Khazin. Hud, kowe iki sering juara pidato. Kowe mlebu dakwah. Setahu saya masuk dakwah itu hanya soal khitobah. Ternyata beda. Metodologi dakwah yang dipulang oleh Pak Yai Zikron Abdullah memberikan pandangan lebih luas kepada saya tentang metode dakwah itu. Nah, terus lulus tahun 90. Saya menjuarai pidato MTQ, yaitu produk dari Sendangguo. Pernah terakhir juara lomba pidato nasional yang diikuti oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Saya dapat piala presiden dan hadiah uang. Lah uang yang hadiah itu saya jadikan biaya untuk menikah. Nah, istri saya orangnya kecil gitu tapi metengan. Anak saya 9. Dan anak 9 itu dilahirkan di dalam keadaan istri saya kuliah di Usuluddin. Jadi setiap semester genap itu melahirkan. Jadi sepanjang 7 tahun kuliah istri saya melahirkan anak 6. Anak 6 saya bawa ke kampus semua. Lah selesai kuliah tambah lagi 3. Nah, itu sekilas info. Setelah lulus tahun 90, 2 tahun yang lalu saya masuk kuliah lagi di S2 linier atas rekomendasi Pak Profesor Dekan dakwah sini Pak, siapa? Mantune sing dodol kitab itu. Pak Elias, direkom Pak Elias. Oke, linear aja, ojo masuk Usuluddin ya gitu. Sekarang selesai dan kemarin lulusan terbaik dengan disertasi terbaik. Sekarang saya baru menempuh Prof. S3. Sudah 2 semester, tinggal penutup nanti. Saya mengambil disertasi Mafhumul Khubbi Inda Jalaluddin Rumi Fit Da'wah As-Silmiyah Fi Istibtabi Al-Istimai. Konsep cinta Jalaluddin Rumi dengan narasi dakwah damai di tengah polarisasi sosial.
Ya itu mukadimah, dan saya sekarang akan membaca syair, dan syair ini tolong dijawab dengan bahasa nada sendu, karena setiap murid tentu mengenang jasa guru yang tak terbayar oleh uang sekalipun. Uang terlalu lemah untuk bisa membayar cinta yang tertunai dari seorang guru. Lah ini grup ini dengar-dengar tadi saya masuk grup Rebana ini tak pernah kalah karena memang tak pernah ikut lomba jadi. Tapi aku seneng, bocah kok iso ngeplak Rebana itu seneng sebagai pengalian daripada ngeplak uang ya ora apik. Syairnya saya nukil, saya pernah membaca pedoman ilmu alat dari Lirboyo. Anak saya kan mondok di sana. Begini syairnya. Nanti jawabnya jenengan wal habibul ladzi. Gitu ya. Nah, nanti akan kami tambahi tari sufi sebagai duta rasa gembira yang tak terperi atas lulusnya para santri ya. Tari sufi nanti filosofinya saya terangkan di belakang. Yang penting duta rasa bahagia ini, saya bahagia atas kebahagiaanmu bisa lulus dari Futuhiyah ini. Idza lam takun hafizan wa'iya fajam'uka lil kutbi la yanfa. Saya pernah menjuarai MTQ di kota Semarang, juara harapan 2. Harapan atantiqu bil jahli fi majlisi wa ilmuka fil kutbi mustauda'u. Maknanya apabila engkau tidak hafal dan tak memahami, maka sama halnya engkau menumpuk-numpuk kitab yang tiada guna. Pertanyaannya, adakah engkau bisa bicara pada suatu majelis dalam kebodohan? Isa ora? Ora iso. Padahal ilmu itu tertuang di dalam kitab. Nah, gue orang buka, orang balah, nggak bisa. Yuk, bareng hadroh aja lolek-lolok. Soale lolek-lolok gue, this is man of pekok. Iki nggo ditambahi lagu syukur. Ini kebangsaan Indonesia tanah air beta. Terus Garuda Pancasila. Terus dari Sabang sampai Merauke. Terakhir ya Lalwaton. Engko nak ya Lalwaton semua santri berdiri.
Nah sing sesepuh karo wong tuamu gak usah, sing santri-santri. Ya. Wal habibul ladzi turja. Oh bukan gitu, salah. Kowe iki yo malah meneng ae kok. Lagunya sendu. Ayo. Wal habibul ladzi. Vokalnya meneng. Vokalnya enggak usah. Gantian dong, maulah. Bibil Mustafa beli maqasidah wafir lana Ramadan ya syukur ya bareng dari yakin vokale menang vokale Islam
hormat. Yo, Indonesia tanah air beta pusaka sejak dulu. Dan bunda berlindung dari Garuda, Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dari Sabang sampai Merauke, gentring, biar buka terus gentring. Menjadi satu Indonesia, aku santri berdiri. Ya lalwatan, ya lalwatan, ya lalwatan.
selinggih karepmu ra karepmu. Dan iki minangka mukadimah. Saniki kalau tak cerios, data dari Departemen Agama Pondok Pesantren sekarang 42.000 seluruh Indonesia. Lah 40.000 itu di dalamnya menampung santri pemuda Indonesia 25 juta per angkatan. Nah, terus berapa pemuda seluruh Indonesia? 50 juta pemuda neto. Sama dengan penduduk Inggris. 50 juta itu pemuda tok, wis kalong pondok selawe. Berarti ada 25 di luar sana yang apabila nanti 25 itu terpola dengan bagus, maka doa Mbah Maimun dulu sebelum meninggalkan Indonesia, Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Amin ya Rabbal. Nah, negara menyanangkan Indonesia emas. Nah, ada gejala di Asia Tenggara dulu, Prof. Kenapa orang Thailand kuliah di sini? Orang Malaysia, Brunei. Ternyata ada data dari orang tua mereka kalau dikuliahkan ke Timur Tengah kok pulang itu menjadi radikal. Tapi kalau pulang lulus dari Indonesia di kampung mereka menjadi juru damai di kampung mereka. Bahkan sekarang akan melebar orang Asia Tenggara mondok di pesantren-pesantren Indonesia. Saya memang tidak ingin Indonesia maju seperti Barat. Karena saya memiliki sudut pandang bahwa Mbah Imam Nawawi, Mbah Mahfud itu mursyidul ulama di Mekah sampai meninggal di sana. Tentu Indonesia harus memiliki garis yang sama di dalam pola keilmuan saja. Saya tidak terpukau bangunan-bangunan fisik. Bahkan itu terkesan menjadi proyek yang menghasilkan para koruptor-koruptor yang sudah ketangkap itu. Saya hanya ingin Indonesia brandnya adalah ilmu dan ke depan pesantren harus mampu menjawab tantangan-tantangan zaman. Barat itu iso maju kaya ngono adopsi dari Islam ketika Baghdad jaya. Maka ditulis oleh Alamah Muhammad Iqbal, "Hai Barat, aku kirimi kau sekuntum mawar. Namun kau membalas kami dengan sampah dan kotoran." Nah, kenapa sekuntum mawar? Barat iso maju kaya ngono, memakai pola-pola ilmuwan dari Islam dulu. Maka sekarang muncul di medsos bahwa Ibnu Sina, Avicenna itu dan lain sebagainya diangkat ke permukaan. Ternyata Barat berguru kepada Islam. Iso maju kaya ngono. Nah, sekarang ada hal yang disebut oleh peneliti dari Jepang. Namanya Profesor Nakamura. Pak Yai Abdul Hadi, saya ini besok tanggal 17 Juli diminta MBC NU Jepang. Saya diminta terbang ke Jepang dan minta tari supi di bawah. Sebenarnya yang undang lebih dulu Maroko. Sebenarnya saya disuruh mengisi di MBC cabang bukan MC, cabang NU.
Nah di sana mungkin Profesor Abdul Hadi tahulah Nakamura itu. Yang meneliti di Indonesia. Apa kata Nakamura? Nanti kalau di Jepang saya akan menemui ini. Profesor Nakamura. Andai Indonesia ini tak ada kiai-kiai. Jangan sing diteliti Muhammadiyah aja nih. Tapi merembet no NU. Maka anak-anak Indonesia sudah rusak kemarin-kemarin. Kenapa kok sing disebut Nakamura kok kiai? Lah nek kono tak waca jebul sing ditulis Nakamura kuwi musola, masjid, madrasah, pondok pesantren, majelis-majelis ilmu. Untuk apa? Lah di situ diteliti ternyata majelis-majelis dan wadah seperti itu menjadi ruang bagi anak-anak muda Indonesia. Untuk apa kok diruangkan anak-anak muda? Karena kalau tidak diruangkan melalui kelembagaan yang terpercaya itu, anak muda akan gampang kena pengaruh global yang akan berekses dekadensi moral. Mulonjur tak unekke seperti orang Jawa Timur, ndah neo. Ndah neo iki bahasa Jawane piye Gus Faiz? Ndah neo nak ora ana kiai no cah nom-nom ki terus piye? Ndah neo nak bocah-bocah kuwi dipasrahke pakane makane kon mulang dhewe iku piye? Saged napa mboten, Pak? Pakane makane iki kewajiban mulang nak tak takoki saged mboten? Nomor loro kober mboten? Mboten. Oh, nak ngono, kiai-kiai kuwi berarti dadi dutaning nata kewajibane pakane makane sing mesti duwe anak kuwi kudu mulang minterke jebul tak mampu dan tak sempat. Mula bapak-bapak ibu-ibu sing rawuh ki tak kandhani kaya ngono ki peranan besar Pak Yai, Pak Yai. Mula aja do sembrono karo Pak Yai, aja sembrono kuwi maksude nak sowan Pak Yai ki aja sampe wong-wong tok. Maksude wong kudu nggawa napa? Nggawa napa, Pak? Kok nggawa gula kopi? Nggawa anakmu mau lho. Lah dia apa kok digawa? Dipasrahke soalnya kowe ra kober mbek ora sempat. Nah, ini yang saya baca pertama tak wehke jenengan mula kula sampean sami kudu didendangke aja lolek-lolo. Iki sifate apa lagu ada dua kan itu sifate. Yang satu lagi apa itu? Ya. Milenti. Ya sifatnya. Yo saiki tari sufi lagi. Pokoknya tari sufi terus tampil salempoe ya. Tari sufi kenapa ini kok tidak ngeblak adik-adik? Lah kuwi syarate sing abot. Ora oleh mikir hutang, Pak. Atine kon bergumam kayak toriko. Allah, Allah terus. Kalau dia lambat akan eling sikil mbek eling waktu berat. Kenapa picise kok dhuwur? Itu simbol patok kuburan wis tak sunggu. Kok pakaiane gedapiah, kain kafan sudah tak pakai. Kenapa simbolnya atribut kematian? Iya. Ada Nabi dawuh mutu qabla anta mutu, mati ya sira ing yen sadurunge sira mati. Untuk apa ego dimatikan? Filosofi tari sufi, aku matikan egoku dan aku nyalakan cinta di hatiku. Lah niku anu Prof, kenging damel nambani wong sing korban narkoba, minuman keras. Cespleng. Barusan saja saya melatih orang ODGJ kok njaluk latihan tari sufi.
Dan sekarang sudah bisa diatur lah, diperintah bisa. Ini ikut ke sini kok orangnya. Nah, kuwi kena ge nambani apa? Korban narkoba utawa minuman keras. Nak wis sembuh, muyere bagus. Soale ndase dhek mbiyek wis tau muyer-muyer ora karu-karuan. Yuk kita kenang jasa guru terhadap kita, walau bukan darah, bukan apa, tetapi atas nasab ilmu. Ilmu segala yang dimiliki guru diberikan kepada kita semua. Hatimu diliputi oleh cahaya. Kalau cahaya lahir, mata kepalamu melihat bentuk aroma, bentuk dan rupa. Tapi kalau ada ilmu di hatimu, mata hatimu akan bisa melihat nilai indah. Kalau di luar nampak taman pepohonan, kalau di hatimu akan lahir taman kebahagiaan. Sifate Kowe iki mbok yo dhuwur sithik kenapa sih? Mbok ngeden sithik. Engko tak dongake nek kowe ndi bojo iso metengan bojone. Ya. sifate urip ingkang bagus iku lino terus kandihe iku husnudane
Saking guru awe pituturan tinggal jaga saking guru awe pituturan kaping papat hormat gurune kaping lima agar bagusane kaping papat hormat gurune kaping lima agar bagusane sifate oleh tingkah Dek, kamu kesini sebentar. Beda. Nah, ini. Sini, lah kamu itu. Ya. Ini. Kayak sampel aja. Ya, kamu mandek. Sebenarnya saya ingin mengajarkan, nak Syekh Rumi sih bilang fal yukrim jarohu, hargailah tetangga. Jebul Syekh Rumi memaknai bukan tetangga itu aja, tapi nyala rumahmu dari mana? Dari nyalur tetangga. Dari tetangga kemana? Ya nyalur lagi sampai ke pusat induk. Lah jebul makna fal yukrim jarohu bagi Rumi adalah cahaya di hatimu, makrifat di hatimu nyalur dari mana? Gitu Gus Faiz. Ini dek ya, ketoke kowe salaman ndak aku. Ya. Lah, kowe porti nak aku iki tahu salaman karo bukan Mbah Muslim, Mbah Mat. Ya. Ini iki. Lah, aku salaman mbek Mbah Mat. Lah Mbah Mat mbek Mbah Muslim. Mbah Muslim munggah meneh Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim munggah meneh. Terima salaman kayak gini. Ini sambung menyambung, nganti nak didalili kok dhuwur, bottom up namanya. Man sofahaman sofahani fakot sofahani. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge salaman karo wong sing wong kuwi mau tahu salaman mbek aku, persasat orang tersebut berjabat tangan dengan diriku. Ini. Ngono ya. Dadi kowe nek kene kudu ana urute, kowe salaman mbek Gus Faiz. Gus Faiz tahu salaman mbek abahe Gus Hanif. Ya, Gus Hanif mbek kangane Gus Kim. Mbek Syekh Hadi kae saiki. Ngono kuwi, semua jalur begitu. Nah, mula ana qasidah. Yo ono.
Ya Imam Rusli ya sanadi. Aku meh ngecek vokale to. Jadi kiai Pak Bu sing do rawuh kita kandhani. Anakmu rene kuwi cara iki Futuhiyah ini kapal besar. Dan ini samudra, ini daratan ketoke, tapi gelombangnya besar. Di mana gelombangnya ketika ada di daratan? Di hatimu. Apa wujudnya, Dek? Hidup akan kau alami suka duka. Tak pernah mandek. Dan Kiai diantarkan orang tuamu kau ke sini, tak ingin kau tenggelam di balik gelombang samudra raya ya. Jadi kowe bejo iso mrene. Siji kowe dikenalke perkara sing nyedhake atimu maring Allah, loro kowe iso kumpul karo wong sing atine padha-padha seneng Allah. Lah kok jak munggah atimu seneng karo wong sing paling seneng Allah, baru kamu memperoleh tiket. Apa? Tiket memperoleh cintanya Allah turun kepadamu. Dan andai kau punya aib ditutupi, diampuni dosamu. Loh, kowe paham ora kok mentelengi aku? Ya, coba dibalik gelombang tanganmu ngene. Lah, kiai-kiai Pak Bu sing dorene, ini perpanjangan asta suci dari sana. Mu'an antasalsul. Nyaut anakmu. Terus dinaikkan ke perahu Futuhiyah. Jenengmu sapa? Rizki. Rizki. Aslimu ndi? Guntur. Guntur. Terus kelas piro? Kelas 8 MTS. 8 MTS. Terus cita-citamu apa? Menjadi atlet sepak bola. Iki kaya anakku Anakku senengane bal-balan kok. Ning kuwi dilambari karo diniyah sing kuat. Nah ya. Terus seumpama kowe tak tes nazam umriti awal-awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubum linahwi famin adimi sya'nihi lam tahwihi. Stop. Pak. Kowe ndak ya krasa dadi wong tua. Anakmu iso muni ngene dianggep sepele. Rekasane kiai ndak kok tekake. Ndah neo nak tak wulang dhewe apa iso ngene iki, Pak. Ilmu niku kaya niki. Nak mripat ora ana lampu, jane mripat ki ra roh. Mata atimu ya ora roh, nak ra ana ilmu ki. Mula nak sowan kiai aja sampe apa mau wong-wong tok. Kudu nggawa napa? Kok anak terus ya gula kopi barang. Syukur tambah roti tur nak kiyaine kersa udut kuwi rokoke dititeni. Mereke apa? Ngono ya. Wis kowe tak dongakno cepak judone. Jodoh hafal Quran, jodoh maca kitab. Itu wis pokoke jodoh sing apik-apik. Perjodohan ki ora trimo lanang mbek wedok. Langit bumi saja berjodoh, dia bergerak seiring sejalan setiap hari. Ya wes medun. Saiki giliramu. Kenapa kok sholawat nganggo ya? Kene mbek kono, Dek, aku ora iso salaman. Tapi ana isyarat jenenge yakni dak. Hai. Piye jajal ngene ya? Nah, padane, hei, ngono ki kowe bales piye? Iya, karena suara tak mungkin. Rasulullah menyatakan
man sholla alaiya na'ian bulighathu, sapa wonge sholawat dari jarak nun jauh, sholawat itu tersampaikan kepada Rasulullah. Itu nganggo ya umume. Lah saiki sing sepuh-sepuh ya rasah melu kaya mau. Sing tak jaluk semua santri yang datang ini angkat kedua tanganmu. Kedua tangan diangkat le. Kok malah lolak-lolok iki lho. Ya sing dhuwur. Pokoke iki santri-santri sing do ngangkat tangan tak dongake ngilmune manfaat. Terus besok untuk jodoh sing baik hati. Terus kowe iso ngedeke pondok syukur. Ulang kan, amin ya rabbal alamin. Kowe rasah melu goblok. Ya Imam Ar-Rusli sing dhuwur. Gerakannya ada 3, kanan, kiri. Sing kedua, prok-prok, ngawe-ngawe. Soalnya ini ajak-ajak pondok. Ya, dulur-dulur, anak-anak Indonesia, ayo mondok. Pendidikan asli Nusantara. Risete anu Prof. Dr. Nurholis Majid. Kan pesantren ya. Lah saiki donok jowo iki godane terlalu berat, akhirnya do milih pesantren. Piye sing kedua piye mau? Prok-prok, ngawe-ngawe. Dadi sing dhuwur ya aja prok-prok ngene-ngene. Ya, piye? Prok-prok. Nah, ini ajaan teman-teman, ayo kita mondok ke Futuhiyah. Welcome please. Terus yang terakhir, I love you. Gerak, nah, ini paket ini. Yuk diangkat semua tangan. Rasa melu Pak Bu kowe wis tuwa. Lho kuwi malah ra ngangkat tangan piye? Ya, ada 3 gerak. Syairmu dilihat, ya Imam Ar-Rusli ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ke kanan dulu, yuk. Kowe iki cepet. Kemeng tahu. Ya Imam Ar-Rusli sana. Kowe iki suaramu kok lembek iki piye? Ya Imam Ar-Rus ngono lho. Ya Imam Ar-Rus. Ya. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi. Allah Tabarakallah. Tekan sate. Anak-anak Indonesia, orang-orang tua Indonesia, ojo kepuncak.
Rasa anu Prof niku mawon sing kula sampaikke. Mula aku duwe tembang nak menawa meh kok apalke tombo ati nyaket kiai purun ngaji dilampahi. Sini mungkin anu Prof tepang Yai Saikhun. Tunggu ya. Lah itu siiran beliau. Tombo ati nyaket kiai nyaket sinten purun ngaji purun apa dilampahi napa coba diulang tombo ati nyaket purun ini senada dengan Profesor Nakamura tadi. Kula wong tua-tua sing rawuh mriki tidak salah kau bekerja keras dan mengantarkan anakmu ke Futuhiyah ini dengan bekal cinta di hati. Kau adalah busur, anakmu adalah panah yang akan kau lepas di zaman nanti yang tak mungkin kau tunggui. Tetapi walau tak kau tunggui di zaman nanti, bila anakmu kau isi dengan dadanya dengan iman, Islam dan ihsan, cukup kiranya anakmu hidup di belakang hari akan bisa bijak di dalam segala urusan hidupnya. Amin ya robbal. Lah sekarang tak bacakan ini kado sebuah puisi dari Allamah Muhammad Iqbal. Tadi sudah saya cicil. Di jalan ini tiada tempat berhenti tadi. Hai pemuda. Lho kowe yo muni hai to ya. Hai pemuda. Maukah kau hidup di zaman baru? Menjadi abdi Allah dan tentara Muhammad untuk memancarkan agama ini. Mana boleh pelupuk matamu telah berat menyambut cahaya subuh dengan takbir sholatmu hingga kau tidur mendekor setiap hari. Tak tahu bedanya terangnya siang dengan gelapnya malam. Bangkitlah, hembuskan panas nafasmu agar harum segalanya. Jangan hidup bagai ombak yang hanya bernyanyi ketika terhempas di pantai. Jadilah kau air bak air kolah yang menggubah dunia dengan amalmu. Ya wis ngono ta. Prof, komentar dikit dong jenengan sama anak-anak. Ya, monggo Prof. Kula tak leren sekedap. Ini testimoni ini Gus Bayu. Maju aja, maju kerso Prof, sini. Maju sebentar. Tidak bisa itu. Wes rasa diuripke gendene. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'd.
eh, pesan untuk anak-anak ya. Ya. Dia anak saya, cuma tidak mengaku. Jadilah seperti dia di bidangmu masing-masing. Dia menjadi seorang sufi, mengembara kemana-mana untuk mencari hikmah dan lain sebagainya. Baru saja ngebel dari Kalimantan Timur di sebuah lorong hutan, mengebel saya. Ini, loh siapa? Ternyata anak saya sudah besar. Jadi anak saya menjadi besar ini sekarang malah mau mengejar ayahnya, bapaknya, menjadi dokter. Ya, maka ikuti dia. Insya Allah kamu sekalian menjadi dokter juga. Menjadi kiai-kiai, menjadi ulama-ulama. Gelantungan bis. Dulu kita gelantungan bis Damri sama-sama ya. Dia ketemu saya di Fakultas Dakwah. Ya. Kalau dia enggak mengingatkan itu, saya enggak ingat. Begitu banyak murid saya itu. Sehingga perlu memperkenalkan saya murid Bapak. Ya begitu. Ya itulah intinya begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai kita bisa ngomong-ngomong lagi. Kapan berbiat dengan Mbah Kiai Ahmad Bahar? Tahun 2000. Sekarang sudah 23 tahun. Ya. Nyambung dengan putranya bisa. Nyambung dengan putranya dengan Nggak nyambung maksudnya meneruskan dengan putranya. Ya, ya betul. Ya saya buka ya. Terusannya ini kalau enggak diteruskan nanti kayak udun tuh. Iya, iya. Kayak udun ya. Udun itu kan sakit kalau enggak segera diletuskan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Masya Allah, jazakumullah khairan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ali Maksud, kesempatan kata orang apresiasi dari Al-Amin ke Futuhiyah. Menurut Sidi. Ya udah gitu aja, ini jam 11 sudah. Matur nuwun Mbah Ghazali, Mbah Yai, Sedoyo, Gus Faiz. Kita nanti masih ngopi di sini, tidak kesusu pulang. Dan thank you very much for your attention, and I pray for you all the time will be success, fresh and healthy and not lulak-luluk. Because lulak-luluk, this is man of pekok gimana. No way for pekok. Peka, yes, alright. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina walina wal akhirin sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluwi kain, ya man huwa fi ilmi muhit, ya man huwa fi dadi qadim, ya man huwa fi majdi munir, ya man huwa fi iqtahi kabir, ya dal fadli wa syani birhamdika ya arhamar, ya man biyadihi maqalidul khairi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Halim, ya Halim, ya Halim. Iftah alaina fatan qariba sallallahu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah lana fi abwabil ilmi wa yassir lana fi abwabil ilmi wa la tu'assir lana fi abwabil ilmi wa zid lana ilman nafi'ah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amara minhum billahi wa subhana rabbi izzati amma yasifun alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah. Adik-adik tahu doa yang saya baca di awal itu ijazah dari Suburon.
yang dikasihkan oleh Mas Baidowi. Nah itu, ya man wa fi ulwi ka'nya man wa fi ilmi muhit. Itu amalan di Futuhiyah. Fadilah kan gampang ngapalke, nak wis hafal angel lali. Nah itu. Nah, mungkin masih diberikan sampai sekarang. Tolong Dek, angkat tangan semua. Nah, sedoyo yang kanan aja. Pak, lah jenengan melu Pak Bu. Bapak-bapak sing wali murid melu lah. Nah, kula nyuwun pamit. Dadah. Matur nuwun sugeng pinanggih ing sanes wekdal dan malam ini bagi saya adalah romantisme pesantren yang selalu saya bawa-bawa kemana-mana. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa tari sufinya ditutup dengan satu qasidah biar nari lagi. Nah, Bapak, ya. Nah, ya. Ya hadiyar raqabah